Beberapa bulan terakhir marak terjadi penipuan berkedok perubahan pada aplikasi yang telah digunakan nasabah. Nasabah diajak untuk memperbaharui aplikasi dengan mengakses link yang sudah disediakan. Tidak sedikit nasabah terkecoh dan mengklik link tersebut sehingga mengakibatkan data nasabah bisa diakses. Dana yang ada dalam akun rekening bank pun digasak sehingga nasabah pun merugi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melindungi data dan dana nasabah perbankan? Dan bagaimana membangun kewaspadaan nasabah? Ikutilah Ketong Bo Omong malam ini. Ya, selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Ketong Bo Omong edisi Selasa 11 Oktober 2022. Dan saudara, mungkin Anda sudah mendengar apa yang disampaikan oleh prolog dalam awal tadi kaitan dengan bagaimana sih perlindungan dana nasabah ketika data atau link dipaksa untuk nasabah mengklik dan data nasabah ini juga ikut terbawa. Sehingga dampaknya adalah nasabah kehilangan sejumlah dana. Dan untuk itu saudara, malam hari ini kami akan mengangkat topik perlindungan dana nasabah. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya dua orang narasumber saya. Yang pertama Bapak Stefanus Juwarto, beliau adalah pimpinan BRI Cabang Kupang, juga Bapak Japarmen Manalu, Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat petang, selamat datang Bapak-Bapak. Selamat sore, selamat petang Pak John dan para pemirsa TVRI di mana saja berada. Ya, dan saudara, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan membahas topik yang menarik ini. Bagaimana perlindungan dana nasabah. Mungkin di awal ini saya langsung saja ke Pak Juwarto. Mungkin ini tidak terjadi di Bank BRI, saya percaya itu. Tidak terjadi, tapi seandainya saja ada data nasabah yang dicuri, sehingga juga tentu setelah data nasabah ini diambil, tentunya akan berpengaruh. Ikutannya juga cukup banyak nih Pak. Nah, adakah kejadian ini di Bank BRI Pak? Baik, selamat sore Pak John dan seluruh pemirsa di rumah. Terkait data nasabah, saya yakin jadi gini Pak, seluruh bank tentu ingin melindungi seluruh nasabahnya. Jadi bank memang punya kewajiban untuk melindungi customernya atau pelanggannya, termasuk data simpanan ya. Jadi bank manapun pasti itu akan dilakukan. Kalau saat ini memang marak terjadi social engineering atau penipuan lewat media-media sosial, ini memang kita mengakui hal itu banyak terjadi. Nah, memang para pelaku penipuan ini sangat lihai, sangat pinter, sehingga banyak juga nasabah-nasabah bank yang tertipu. Modusnya macam-macam, macam-macam modusnya. Ada yang diiming-imingi pulsa, ada yang dapat hadiah undian atau apalagi ya, dapat intinya dapat janji-janji lah dari situ, sehingga kadang-kadang si pelaku penipuan ini mengirimkan link palsu atau alamat-alamat palsu. Nah, alamat inilah yang dipakai oleh penipu untuk mengelabui nasabah-nasabah tersebut. Mestinya jika nasabah-nasabah ini tidak mudah percaya pada iming-iming atau janji-janji itu dan tidak memberikan data apapun kepada penipu ini, maka data nasabah pasti terlindungi. Karena di bank manapun data nasabah ini sangat safety Pak, sangat aman. Kalau tidak aman tentu bank bisa jebol tentu saja. Jadi kami jamin bahwa data nasabah sangat aman di bank. Oleh sebab itu
kami himbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah percaya kepada WA, SMS, telepon yang mungkin mengatasnamakan bank juga. Jangan mudah percaya, perlu dicek, di cross check. Kalau ragu, telepon aja ke petugas bank yang dikenal, pasti akan diberikan penjelasan. Jadi gitu Pak. Jadi data nasabah kami jamin aman. Data nasabah aman. Aman, pasti Tapi aman. kalau sampai terjadi pembobolan oleh misalnya pihak dari luar itu, karena nasabah sendiri memberikan datanya, Betul. bukan bank. Bukan. Bukan. Dijamin. Kita pastikan itu. Iya, pasti Pak. Nah. Dijamin. Bank tidak akan memberikan data nasabah karena nasabah penabung atau penyimpan itu dilindungi undang-undang Pak. Ada yang namanya rahasia bank. Betul Pak Cibi ya? Iya. Ada rahasia bank. Jadi kami punya kode etik untuk menjaga itu Pak. Jadi nggak mungkin bank itu membeberkan data nasabah. Kalaupun terjadi kehilangan dana atau rekeningnya dibobol atau dirampok atau dicuri oleh orang-orang tertentu melalui media sosial, biasanya nasabah yang memberikan data tersebut, sehingga pihak luar itu bisa mengakses data tersebut. Nah, ketika pihak luar bisa mengakses data yang diberikan oleh nasabah Iya. tersebut, peran pihak bank sendiri di mana? Karena biasanya setelah kebobolan pasti nasabah akan datangnya ke Lapor, bank. Ya. betul. Kenapa sampai dana saya hilang gitu? Ya. Jadi gini Pak, ketika sudah terlanjur hilang, secepatnya biasanya nasabah itu melapor ke pihak bank. Kami akan segera memblokir Pak, mengamankan sisa dana yang ada, seandainya itu masih ada dananya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan menelusuri juga rekening tujuannya, rekening tujuan. Nah, biasanya begitu kami ketemukan rekening tujuan, kalau itu di bank yang sama, misalnya hal ini di BRI, kami pun akan memblokir saldo tersebut, sehingga dua-duanya kami blokir. Nah, seandainya itu di bank lain, maka kami pun akan menginformasikan ke kantor pusat kami terkait hal itu, sehingga kantor pusat BRI akan berhubungan dengan kantor pusat bank lawan tersebut. Sehingga di sini nanti akan terjadi kerjasama untuk saling menelusuri dana atau aliran dana tersebut. Iya, oke. Pak Japarman, Iya. ini kasuistis. Artinya bahwa seperti Pak Joarto katakan bahwa data nasabah pasti safety di bank, kecuali nasabah sendiri yang memberikan data itu kepada pihak luar sehingga mudah diakses. Sejumlah dana hilang. Nah, ketika dana hilang, tentu nasabah akan mungkin komplain pertama kepada Ke pihak bank. Ketidakpuasan nasabah biasanya akan diteruskan ke otoritas jasa keuangan karena katanya paling tinggi. Karena Pak Japarman, kita memang belum tahu nih tugas dan fungsi OJK itu seperti apa. Karena banyak masyarakat di luar sana yang belum tahu tugas dan fungsi OJK itu seperti apa. Karena kita berpikir ketika ada kasus misalnya yang terjadi antara nasabah dan juga pihak bank, selalu dikatakan mungkin dengan petugas, nanti saya akan lapor ke OJK. Jadi masyarakat di luar sana berpikir bahwa OJK adalah hakimnya bank. Jadi lapornya ke sana. Ini seperti apa sih Pak Japarman? Ya, baik Pak John, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama ke prinsip dasar dulu ya Pak ya. Bahwa tugas dan fungsi otoritas jasa keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah mengatur, mengawasi, melindungi. Jadi mengatur, mengawasi, melindungi industri jasa keuangan, termasuk diantaranya melindungi kepentingan masyarakat. Nah, kemudian dari fungsi-fungsi itu melekat dengan apa yang terjadi yang Bapak ingin tanyakan tadi. Yang pertama mengatur, mengawasi, melindungi ini, kami sampai ada satu Dewan Komisioner yang khusus melakukan edukasi perlindungan konsumen. Itu saking seriusnya kita, satu kompartemen, bukan departemen lagi Pak. Itu kita sangat serius. Kemudian kita bekerja sama dengan Kominfo. Kemudian bekerja sama dengan Cybercrime Mabes Polri. Jadi sudah ada tugasnya itu semua sudah sangat berlapis.
Nah, kemudian terkait dengan karena industri jasa keuangan itu adalah kepercayaan. Itu yang paling mendasar dulu, Pak. Jadi kalau ada kasus-kasus itu masuk nanti kategori reputasi. Muncul misalnya di sosial media, Bank A dibobol dengan cara ini gitu. Nah, itu kami dari OJK langsung melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman. Kalau misalnya kami kan telaah, itu penyebabnya apa? Modusnya bagaimana? Siapa pelakunya? Itu langsung gerak cepat kita, Pak. Begitu ini kejadian di sana. Nah, makanya ketika kita melakukan mengatur, mengawasi, ketika kita melakukan pengawasan, maka pengawas OJK nanti akan melihat semua teknologi informasi yang digunakan di mana, lemahnya di mana. Nah, perlu kita sadari juga, Pak John, bahwa memang risiko dari kemudahan yang diberikan oleh digitalisasi yang tercipta sekarang ini, di samping kemudahan itu ada risiko yang cukup besar juga. Karena itu ibaratnya bagi penjahat-penjahat, dia akan cari terus, dan itu di dunia manapun itu. Sekelas Amerika saja barangkali Pak John pernah pernah dibobol juga situsnya perusahaan-perusahaan besar di sana, malah FBI kalau nggak salah ya, atau CIA itu pernah itu ini. Nah, itu memang risiko teknologi. Nah, tapi sepanjang yang kita dilaporkan selama ini ke kita itu adalah seperti yang Pak ini katakan dari BRI katakan, sebagian besar malah boleh hampir semuanya ada penyebabnya kelengahan dari nasabah juga yang memberikan data baik secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, yang secara sadar itu biasanya dilakukan dengan diiming-imingi hadiah. Oh, Anda mendapat hadiah mobil sekian, bisa hubungi nomor kontak ini. Nah, itu bisa, itu salah satu modus. Kemudian kita dengan tanpa ini, karena sudah senang, excited, dapat hadiah mobil atau dapat hadiah uang, udah kita layani semua. Akhirnya dilanjut dengan komunikasi, ditanyakan lagi misalnya nama ibu kandung siapa, kemudian ada namanya OTP, 3 angka di belakang kartu kita, baik kartu kredit maupun kartu tabungan, ada 3 angka di belakang, ada CPP, ada CP gitu ya. Nah, terutama yang 3 angka ini, Pak, jangan sampai diberikan. Kalau ini sampai kita berikan, termasuk ke petugas bank, itu sama dengan separuh nyawa kita pergi. Ini bahasa ininya itu. Berarti siaplah kita dikuras semua. Nah, itu ininya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua juga modus yang berkaitan dengan itu yang disebutkan Pak ini tadi dari BRI, namanya SOCENG ya, social engineering, social engineering. Pertama dibawa senang, kedua dibawa panik juga, Pak. Dibawa panik. Misalnya seperti yang belakangan ini, biaya transaksi sekarang ini 250.000. Padahal di sisi lain Bank Indonesia sedang membuka dengan BI Fast, itu 2.500. Nah, itu dengan diutarakan dikirim pakai WA atau email bahwa terhitung tanggal sekian bank ini akan menaikkan ini. Ada atau tidak ada transaksi. Lah kita yang misalnya pas-pasan uang kita, 150.000 panik. Nah, layani, hubungi nomor ini katanya kan. Dengan logonya dihubungi, Pak. Mulailah ini terjadi. Nah, itu namanya social engineering. Ada juga misalnya dengan cara melakukan phishing. Phishing itu TM itu, Pak. Ada oknum-oknum tertentu membuat kamera. Ini sudah modus lama sebenarnya ya. Sehingga nanti bisa rekam pinnya semua ya. Makanya sebenarnya kalau kita bertransaksi di ATM itu harus ditutup. Tutup jari, itu meminimais saja, Pak. Kemudian masuk ke digital. Itu lebih canggih lagi, Pak. Lebih canggih lagi, saya sendiri kalau saya tunjukkan HP saya, hampir setiap hari saya diiming-imingi dapat hadiah, hampir setiap hari. Nah, itu pulsa Anda bertambah 100.000. Silahkan ini download ini link. Begitu ini kita buka, apalagi di transaksi digital, itu penjahat bisa akan melakukan upaya-upaya lebih lanjut dari situ. Mungkin PIN kita, mungkin ini gitu. Makanya kita selalu ingatkan dari OJK untuk bertransaksi secara digital, misalnya internet banking ya, mobile banking dan segala macam, jangan menggunakan satu password, harus 2. Pertama masuk dulu ke aplikasi, nah begitu transaksi masuk lagi ke sana, 2 step
ada 2 langkah yang dilakukan. Jangan sampai password yang pertama dan yang kedua sama. Nah, itu kan meminimais. Kemudian dilakukan juga dengan cara sering-sering mengganti password. Jangan itu terus. Nah, kemudian langkah ketiga, hampir semua bank ini saya lihat itu sudah melakukan notifikasi, Pak. Jadi setiap kita transaksi di bank, transaksi Anda debit sebesar ini. Apabila ini tidak disetujui, silakan hubungi call center. Nah, itu pun dimanfaatkan, Pak. Ada yang misalnya seperti ini, tapi call centernya palsu. Nah, itu tadi. Jadi itulah namanya penjahat itu makin kreatif aja dia terus ya. Call centernya aja sudah ini. Saya pernah ngalami sendiri, Pak. Ngalami sendiri. Jadi pengalamannya kayak apa? Ya, pengalaman saya sendiri nih, Pak. Saya lagi jalan nih pas hari libur. Saya kebetulan punya 2 kartu kredit. Satu jarang aktif. Nah, di salah satu ini saya ditelepon, Pak, Bapak transaksi di merchant atau apa ini toko ini pakai kartu kredit ini? Oh ya, saya tidak. Oh ya udah kita batalkan, Pak. Saya langsung curiga, kita batalkan. Saya lihat nomornya. Nah, ini bukan dari call center, nomornya kan acak gitu. Nah, saya lihat, wah ini penipuan ini, berarti kartu saya sudah mau disalahgunakan. Udah, maaf ya, kamu mau nipu saya, tutup. Langsung telepon call center. Telepon call center bank penerbit dari kartu kredit, saya telepon, ini ada upaya nih. Nah, saat itu juga itu diblokir oleh bank. Diblokir oleh bank. Waktu itu sudah menjadi kepala OJK. Belum. Tapi mungkin data-data saya kan Nah. bisa saja diambil dari mana. Jadi ini terkait juga pertanyaan Bapak John yang pertama itu tadi. Data-data ini bisa diambil dari mana saja, Pak. Bisa secara acak. Misalnya ya kalau SMS atau WA sekarang, nomor 081 sekian mendapat hadiah. Nah, kebetulan kan nomor kita. Nah, dari situ kan udah ketahuan sebenarnya dia ambil acak aja. Pernah juga Pak Japarmen Manalu ya, Anda mendapat benefit ini. Nah, berarti kan saya udah curiga nih. Kalau sudah sampai tahu dia nama saya dan nomornya pas, berarti kan nama saya udah digunakan. Langsung hubungi. Ganti nomor rekening, ganti ini semua. Jadi kita harus proaktif karena suka tidak suka kemajuan teknologi dan kenikmatan kecepatan yang diberikan oleh industri jasa keuangan itu seiring sejalan dengan risiko yang muncul. Maka kita yang harus betul-betul waspada. Nah, itulah yang kami lakukan sebagai itu tadi. Jadi pertama ada kompartemen khusus, kedua kerjasama lintas kompartemen ya, kompartemen perlindungan konsumen dengan kompartemen pengawasan. Itu tukar menukar data di bank mana saja yang ada misalnya kasus-kasus tertentu. Nah, kita langsung gerak itu, Pak. Ini apa ini masalahnya apa? Nah, kemudian ketika melakukan pengawasan, kita kan membuat SOP mengenai penggunaan teknologi informasi. Dan di OJK itu ada yang namanya kelompok spesialis pemeriksa IT. Itu sampai seperti itu. Dan dialah yang melakukan pengawasan di mana kelemahan-kelemahan. Misalnya sistem core banking ya istilahnya ya, core banking system. Teknologinya aman enggak? Kalau perlu dites, jebol apa enggak? Firewallnya berapa lapis? Nah, itu selalu kita evaluasi. Ada banyak post-test dan pre-test yang dilakukan oleh OJK sebelum menyetujui sebuah industri jasa keuangan untuk menggunakan sebuah teknologi. Jadi dites ini. Pak Juwarto, artinya bahwa kalau tadi Pak Japarmen katakan bahwa ini kita sudah diedukasi nih, paling kurang masyarakat atau nasabah-nasabah kita sudah diedukasi, jangan gampang tertipu. Tapi saya memberikan stressing terhadap pernyataan dari Pak Japarmen kaitan dengan jangan memberikan identitas nama ibu kandung. Itu kenapa sih, Pak? Jadi gini, memang salah satu pengaman di bank itu adalah nama ibu kandung. Kenapa nama ibu kandung? Karena seseorang ibu kandungnya itu hanya satu, Pak. Hanya satu saja. Tidak ada satu orang punya 2 ibu kandung, nggak mungkin. Makanya selalu itu yang dipakai pengaman. Nama ibu kandung. Selalu. Pasti Bapak kalau buka rekening, itu ditanya pasti. Kalau Bapak tidak tahu nama ibu kandung, kayaknya kok salah ini. Pasti semua orang akan tahu nama ibu kandungnya. Makanya kalau Bapak memberikan salah nama, rasanya ya Bapak juga yang salah gitu. Kan tidak mungkin juga nama ibu kandung saya diketahui oleh Bapak. Pasti nggak tahu kan.
Makanya selalu bank verifikasinya itu diverifikasi cocok nggak nama ibu kandung yang disebutkan dengan yang dulu pernah diberikan. Kalau cocok berarti betul ini orang. Tapi kalau tidak cocok berarti ini orang lain ini, penipu ini. Gitu. Nah, ketika kasus terjadi misalnya, terjadi pembobolan dana nasabah. Tadi Pak Japarman juga katakan bahwa nasabah pergi saja ke bank, di bank terus mengganti nomor rekening, itu diperbolehkan? Oh boleh Pak, boleh. Nomor rekening itu kan hak nasabah. Jadi nasabah itu boleh buka berapa rekening pun boleh Pak, nggak ada masalah. Sebetulnya tadi seperti yang Bapak Japarman sampaikan bahwa tidak datang ke bank, ketika langsung hubungi call center pun bisa dibantu untuk memblokir rekeningnya itu. Sehingga pengamanan awal sudah terjadi. Setelah itu kalau memang mau mengganti nomor rekening, datang ke bank, ya dipersilahkan. Dipersilahkan. Ya, nggak ada masalah. Sebetulnya rekening lama pun itu tetap aman Pak, tetap aman setelah diblokir. Saldonya nggak akan kemana-mana itu. Jadi rekening mau dipertahankan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi lebih baik diganti. Bisa. Safety-nya. Nah, itu kalau kita bicara misalnya kasus pembobolan itu terjadi dari pihak luar. Nah, kita tahu juga ada permainan-permainan dari orang-orang dalam. Karena ada beberapa kasus, misalnya kasus kita tidak sebut lagi sekali lagi di Bank BRI, tapi ada beberapa kasus di bank-bank lain yang kehilangan dana nasabah di rekeningnya dilakukan oleh oknum di dalam bank sendiri. Apa memang itu memungkinkan Pak Juwarto? Jadi begini Pak John dan juga pemirsa di rumah ya, sebetulnya kami petugas bank atau pekerja atau pegawai bank itu punya kode etik ya, kode etik. Jadi seluruh pegawai bank pasti memegang teguh kode etik itu. Tentu saja kami pun ingin menjaga dan menjalankan seluruh kode etik yang ada. Kalaupun ternyata ada oknum yang menjalankan atau melakukan tindak kecurangan atau fraud, itu bisa saja terjadi Pak. Tapi ini oknum ya. Tetapi ketika itu terjadi biasanya cepat ketahuan Pak, karena di bank itu sebuah transaksi terjadi tidak bisa dilakukan satu orang Pak, tidak bisa. Biasanya minimal 3 orang. Yang pertama adalah pemilik rekening itu, yang kedua petugas, yang ketiga adalah approval dari atasannya. Tanpa itu transaksi tidak jalan Pak, tidak terjadi. Jadi kalau tadi disampaikan kok ada tiba-tiba dana pindah sendiri, biasanya tidak mungkin dana itu pindah sendiri tanpa persetujuan dari pemilik rekening. Makanya barangkali pernah ada kedengaran kasus tiba-tiba dananya pindah ke bank lain atau ke rekening lain. Biasanya itu atas persetujuan pemilik rekening Pak. Itu dijamin? Dijamin bahwa Pak. itu dijamin. Pemilik rekening sendiri yang memberikan? Iya, biasanya begitu. Ya. Jadi entah itu sadar atau tidak sadar Pak ya. Biasanya ada perintah pemindah bukuan. Kalau tanpa perintah itu, kami petugas bank tidak akan berani. Karena kami memang harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh customer atau nasabah kami. Jadi kepercayaan ini benar-benar kami jaga. Intinya gitu Pak John. Oke, Pak Japarman, ketika misalnya kalau tadi kita bicara awal kaitan dengan terjadinya kehilangan dana nasabah dari pihak luar, artinya bahwa mungkin OJK tidak terlalu bisa berperan di situ. Nah, seandainya saja kehilangan ini dilakukan oleh oknum di dalam bank sendiri, peran OJK kayak apa sih Pak? Iya, baik, terima kasih. Jadi saya sedikit aja mundur sedikit ya, supaya pemirsa dan kita semua juga paham mengenai permintaan data nama ibu kandung. Jadi ini memang agak unik ini. Seperti di tradisi di suku saya sebenarnya. Pernah itu saya diceritain, siapa nama ibu kandung gitu ya.
wah buka rekening aja dimintain ibu kandung, itu pantang bagi kami itu katanya. Akhirnya nggak jadi dia buka rekening. Nah, jadi sebenarnya salah satu tujuan dari ini tadi seperti dari Bapak BRI sudah katakan itu tadi, bahwa itu adalah tujuan konfirmasi Pak. Ketika kita membuka rekening pasti ditanya nama ibu kandung siapa. Nah itu tujuannya jika suatu waktu ada yang perlu konfirmasi by phone, kan ditanya namanya siapa. Nah kemudian nama ibu kandung siapa, alamatnya di mana, kan itu ya ininya. Nah yang kita larang itu memberikan nama ibu kandung itu adalah kepada pihak luar. Nah ini kan ada kadang-kadang saya pernah juga lakukan itu, jujur saya pernah lakukan posting di sosial media, nggak sadar saya itu, nggak sadar nama ibu saya tulis di situ. Lengkap. Untung sampai sekarang nggak ada yang menyalahgunakan. Mudah-mudahan udah saya hapus itu mungkin statusnya. Nah itu memang di sosial media, dan apa sekarang ini kan penjahat itu semua bisa ditangkap dari mana aja datanya. Nah itu kembali ke itu tadi mengenai ada uang keluar dari bank itu hilang tiba-tiba. Faktor dari, kalau dari faktor eksternal pihak lain yang melakukan itu tadi kan sudah kita bahas ya, mungkin ada yang lengah data memberikan, tapi ada juga yang oknum petugas banknya yang nakal. Pernah juga kejadian, saya tidak sebut banknya, saya sendiri juga ikut meriksa. Nah ternyata saya pelajari modusnya seperti apa. Nah ini perlu bagi kita semua ya, manfaat literasi. Jadi ada seorang orang sudah ya 50 ke atas ingin menggunakan digital banking Pak, padahal dia gaptek Pak. Nah dia gaptek, dia mau ikut aplikasi di salah satu bank, kemudian karena dia tidak tahu, dia ngomong ke petugasnya, oh udah deh bantu aja saya, yang penting saya pakai gitu loh. Nah jadi dia daftar sesuai dengan SOP semuanya. Nah melihat ini oknum petugas ini melihat, nah ini peluang bisa pakai. Oke, begitu dia kirim ke SMS kan otomatis rupanya nomornya itu dibikin si oknum ini juga dua. Satu nomornya nasabah, satu lagi nomornya dia sendiri. Kan boleh ya dua nomor gitu. Nah begitu sistem keluar namanya OTP, one time password. On time passwordnya ini sama-sama masuk kedua-duanya nomor ini. Itulah kasus yang pernah kita lihat. Begitu ini duluan si pegawai, si oknum ini mengakses. Udah akhirnya ketika si nasabah yang sebenarnya melakukan transaksi aktivasi PIN itu sudah nggak bisa Pak, karena sudah duluan. Nah sayangnya si ini nggak langsung hubungi bank, dibiarin. Ya udahlah, saya memang belum saatnya lah pakai mobile banking gitu ya kira-kira ya. Kalau toh saya juga usaha saya ya dagang tunai aja semua ngapain, dibiarin Pak. Dalam hitungan sebulan habis 1,7 miliar Pak. Disikat sama ini sampai kita panggil pelaku, ternyata main judi online. Nah itu jadi, nah ini pesan moral dari sini, jangan percaya 100% kepada seseorang. Kalau memang Bapak dan Ibu, pemirsa semua belum begitu paham mengenai teknologi, ya sudah perbankan biasa saja dulu. Tapi kalau kita sudah bisa, makanya secara guyon beberapa kali saya bilang, penipu itu kan menggunakan smartphone Pak. Jadi ini fasilitasnya juga smartphone semua. Jadi penipu smart, yang ditipu juga harusnya smart, tapi handphonenya aja yang smart Pak. Jadi akhirnya itu menjadi peluang. Nah disinilah tanggung jawab kami sebagai OJK, sebagai yang diberikan kewenangan mengatur, mengawasi, melindungi, itu senantiasa memberikan edukasi. Makanya kami sangat sambut baik dialog pada sore hari ini. Inilah kesempatan bagi kita sebenarnya. Paling kurang kita terus mengedukasi nasabah. Jangan lelah. Paling kurang kita dana nasabah kita lindungi bersama. Nah, Saudara, mungkin saya juga akan ingin tanyakan ke Pak Japarmen, apa saja syarat nasabah bisa menyampaikan pengaduan ke OJK, apa saja syaratnya? Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Katong Baomong.
Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Ya, Katong Bomong kembali untuk Anda dan masih dengan dua orang narasumber saya. Mungkin setelah sebelum pariwara tadi saya mengajukan pertanyaan ke Pak Japarmen kaitan dengan apa saja syarat nasabah bisa menyampaikan pengaduan ke OJK ketika nasabah merasa dirugikan oleh bank. Apa saja syaratnya, Pak? Terima kasih Pak John. Jadi sebagai bagian dari perlindungan yang kami lakukan, maka ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengaduan nasabah. Nah, pengaduan nasabah yang dilakukan adalah apabila seorang nasabah dirugikan, nyata-nyata dirugikan oleh industri jasa keuangan. Jadi kita tidak hanya bank ya, seluruh industri jasa keuangan. Nah, langkah yang dilakukan adalah pertama mungkin dijelaskan dulu, klarifikasi dulu ke industri jasa keuangannya bahwa menurut hitungan saya begini-begini. Nah, biasanya nanti oleh orang bank itu akan diberikan penjelasan. Nah, tidak terjadi ketemu, ya bisa langsung surati. Saya merasa dirugikan sesuai dengan pertemuan kita tanggal sekian bahwa hingga saat ini saya masih merasa dirugikan dengan ini. Nah, misalnya ya biasanya bank-bank sih ini langsung atau industri keuangan langsung bereaksi karena kita menggunakan APPK ini, aplikasi perlindungan konsumen. Itu dimonitor terus kita, Pak.
Jadi ada ini ya. Jadi begitu ada masuk ini di tahap kedua Pak. Tahap kedua nanti APPK ya, tahap kedua. Jadi dalam hal misalnya mereka tidak ada kesesuaian antara nasabah dengan industri jasa keuangan bank. Nah, mereka bisa bikin surat sekali lagi menunjuk surat kami nomor sekian. Memang relatif panjang ya jadinya ya. Menunjuk surat kami nomor sekian hingga saat ini belum persen tembusan ke OJK. Tembusan di OJK ya Pak ya. Jadi dari OJK nanti langsung dimasukkan di APPK, aplikasi perlindungan penyelesaian konsumen. Itu dimonitor dan itu begitu kami upload ke sistem kami itu langsung ke bank mana atau industri keuangan mana yang ini itu udah langsung dan itu ada batas waktunya langsung 14 hari dan nanti kepada nasabah pelapor kita kirim surat juga bahwa pengaduan saudara sudah kami upload, sudah kami unduh di aplikasi kami dan silakan berkomunikasi dengan banknya. Nah dari situ kami secara ini juga menelpon ini apa masalahnya kedua belah pihak Pak. Jadi ini masih pre-negosiasi gitu. Kalau tidak terjadi apa maka nanti mungkin kita panggil satu-satu langsung. Yang pertama tadi mungkin kan kita telepon dulu info awal. Ini duduk permasalahannya apa? Ya kira-kira gitu ya Pak. Kemudian setelah kita dengar dari pengadu, kita ini juga nasabah industri jasa keuangannya. Ini ada pengaduan seperti ini yang sudah kami tembuskan ke Bapak. Ini sampai di tahap mana penyelesaiannya? Nah kalau misalnya tidak terjadi, tidak tertutup kemungkinan kita panggil berdua kita mediasi. Nah jadi itu ada tahapannya. Dalam hal melalui negosiasi tidak berhasil yang difasilitasi oleh OJK, maka dia bisa menggunakan alternatif lain namanya LAPS, lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jadi bisa melalui mediator independen dari luar atau bisa melakukan upaya litigasi Pak John. Langsung gugat pengadilan. Perbuatan melawan hukum. Itu bisa saja gitu Pak. Nah, yang sering kami hadapi di Kupang terutama belakangan ini Pak, yang saya juga dia tidak dirugikan bank Pak. Misalnya dia minta keringanan, denda atau bunga, itu kan tidak dirugikan, sudah diperjanjikan. Tapi dia itu menggunakan jasa lawyer Pak. Bikin surat ke bank, tembusan ke OJK, tembusan ke instansi yang lain. Nah itu yang saya sangat sayangkan. Nah, apakah misalnya lawyernya ini tidak memahami atau belum memahami bagaimana mekanisme pengaduan nasabah. Bahwa yang Bapak bilang tadi OJK seolah hakim. Kami bukan itu Pak, bukan hakim. Kami yang bisa kami lakukan hanyalah mediasi Pak. Jadi tidak dalam mengambil, misalnya ada yang ngadu nih, ada pengaduan nih, bang ini, wah itu tolong dibebaskan. Nah ya nggak gitu Pak. Jadi ya, ada artinya bahwa nasabah sering kan, misalnya ketika mungkin ada perlakuan yang dirasa kurang memuaskan dari pihak otoritas atau industri jasa keuangan yang selalu dibilang kalian tunggu saya akan melaporkan ke OJK. Ternyata bahwa fungsi OJK ini memediasi ketika ada persoalan atau pengaduan yang masuk. Nah ketika tidak dari negosiasi tidak ketemu, ini nasabah bisa langsung ke pengadilan umum untuk melaporkan hal perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Nah, saya ke Pak Juwarto lagi. Pak Juwarto, tadi kita bicara kaitan dengan hilangnya dana nasabah oleh mungkin orang dalam gitu, tanpa disadari atau apa gitu. Nasabah merasa dirugikan. Nah, tindakan nyata yang akan dilakukan oleh pihak bank, misalnya BRI, ada oknum yang melakukan penggelapan terhadap dana nasabah. Langkah apa yang dilakukan oleh BRI terhadap petugasnya dan juga ke nasabahnya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak John. Jadi memang kita tidak menutup mata ya bahwa oknum itu bisa saja nakal gitu ya. Selama ini yang ketika terjadi di BRI misalnya ada yang oknum kami nakal, yang kami utamakan tetap perlindungan ke nasabah. Jadi anggap aja simpanan nasabah setorannya dipakai oleh teller misalnya gitu, karena nitip duit lah gitu kan.
ternyata tidak di store, tidak divalidasi, ditransaksikan, tapi dipakai oleh teller misalnya. Kalau hal ini terbukti benar Pak, maka yang pertama adalah uang nasabah tetap BRI kembalikan. Jadi nasabah tidak akan dirugikan sedikit pun. Bahkan kalau itu harus berbunga pun, kami hitung bunganya. Jadi nggak ada nasabah kami dirugikan, tidak. Yang kedua, terhadap oknum tersebut pasti kami tindak. BRI selalu tegas di dalam mengambil tindakan terhadap pekerjanya yang melakukan kecurangan atau fraud. Jadi nasabah tidak perlu khawatir dananya hilang tiba-tiba, tidak perlu. Karena nggak mungkin lah itu terjadi. Kalau itu terjadi dan terbukti oknum bank yang melakukan, maka bank akan mengganti duluan duit nasabah tersebut. Kemudian bank akan melakukan penyelesaian intern terhadap pegawainya. Intinya itu, Pak John. Oke. Nah, Pak Juharto, bila mana seorang nasabah di blacklist oleh pihak bank? Kan kita tahu ada nama-nama tertentu dari nasabah yang di blacklist oleh bank, bahkan sampai di Bank Indonesia. Baik, jadi mungkin yang dimaksudkan Pak John ini nasabah yang dianggap nakal gitu ya. Memang ada namanya sistem informasi debitur yang dulu, sekarang namanya SLIK ya. Di OJK sekarang. Ya. Oh, SLIK-nya di OJK. Ya, dulu di Bank Indonesia, sekarang di OJK. Seluruh orang di Indonesia ini Pak John, ketika ingin mengakses pinjaman, terutama pinjaman ini, itu selalu kami cek SLIK-nya gitu. SLIK-nya ini bersih apa enggak lah istilahnya gitu. Oh ternyata dia itu ada tunggakan macet di tempat lain. Itu bisa kita lihat Pak. Jadi macet itu sebetulnya kategori terburuk untuk seseorang yang punya pinjaman yang pinjaman tersebut tidak terbayarkan. Nah kalau di bank, kapan sih nasabah itu macet gitu ya? Nasabah macet itu sebetulnya sebelum macet sudah banyak proses sebetulnya, banyak proses. Jadi tidak ada orang itu tiba-tiba macet, nggak ada. Sebetulnya sebelum macet itu berbagai langkah oleh bank itu sudah dilakukan. Karena orang yang punya usaha itu juga tidak tiba-tiba usahanya amblas hilang, enggak. Pasti ada proses penurunan usaha itu pasti ada. Jadi bank pun akan mengetahui itu Pak. Ketika orang angsurannya mulai tidak tepat waktu gitu, harusnya tanggal 10 tiba-tiba bulan depan kok bulan ini kok tanggal 11, itu udah kita deteksi Pak. Ini kenapa dia angsurannya terlambat? Biasanya kita datangi, kita tanyakan. Oh ternyata ada dananya dipakai mungkin untuk hajatan kah atau ada kematian kah? Kita akan memaklumi itu Pak. Yang penting pinjaman itu masih bisa tercover pembayarannya. Tiba-tiba bulan berikutnya kok harusnya bayar 2 juta, kok ini 1 juta, kurang lagi ya. Itu pun kita akan ketahui Pak. Hal-hal itu selalu kami jaga supaya nasabah itu terhindar sampai macet. Kalau seandainya usaha menurun, sudah kami tawari biasanya bagaimana untuk menyelamatkan kredit itu. Ada namanya restrukturisasi, mungkin jangka waktunya kita perpanjang, bunganya kita turunkan, sehingga angsuran itu masih tetap Tapi jalan. adakah nasabah dari Bank BRI sendiri yang sempat di blacklist? Memang langkah terakhir adalah melelang jaminan nasabah tadi. Nah, ketika melelang jaminan ini, apakah nasabah tersebut langsung masuk daftar blacklist atau seperti apa? Sebetulnya yang namanya blacklist itu mungkin yang Bapak maksudkan nasabah dalam daftar hitam Pak ya. Kolektibilitas 5 kalau kita. Kolek 5 itu macet. Macet itu ya sudahlah kita kategorikan daftar hitam gitu. Bisa saja sih Pak, kami sampai proses ke lelang itu. Tetapi sebelum lelang pun banyak proses yang kita harus lalui. Kami pun tidak ingin nasabah kami itu sampai
agunannya dilelang. Tidak ingin sebetulnya. Biasanya kami ingin mencari solusi terbaik lah, sehingga proses terburuk lelang itu tidak terjadi. Tapi memang ada juga sih yang sampai proses lelang, karena memang itu sudah proses terakhir yang harus kita jalankan. Oke, Ya. Pak Japarman, kaitan dengan tadi SLIK itu ada di OJK. Ya. Nah, ketika mungkin nama-nama debitur dari industri jasa keuangan yang mungkin bermasalah dan di blacklist, tentu akan masuknya ke aplikasi tadi SLIK. Nah, bila mana nasabah ini namanya bisa dibersihkan dari blacklist tadi melalui aplikasi SLIK tadi, Pak? Ya, baik. Jadi prinsipnya SLIK itu ya, Sistem Laporan Informasi Keuangan, itu dulu namanya SID ya, Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia. Itu sebenarnya adalah kayak arisan data, Pak. Arisan data para pelaku jasa keuangan. Jadi untuk yang tujuannya untuk supaya industri jasa keuangan lainnya tidak kena dengan orang-orang yang bermasalah seperti itu. Jadi itu sebagai salah satu dasar. Misalnya saya ngajukan kredit ke kantornya Pak Juwarto. Pak, ini nanti saya dimintain KTP kan, dicek nomor ininya, nomor induk ininya. Ini semua nanti pinjaman saya dimanapun itu akan muncul. Nah, jadi termasuk dengan kolektibilitasnya, nilainya berapa, termasuk yang sudah dilelang ya, AIDA namanya, agunan yang diambil alih dilelang, itu dilaporkan wajib di sana semua. Jadi nanti kalau misalnya saya kena macet ya, Pak Juwarto ternyata memproses. Ya nanti kalau ketika OJK melakukan pengawasan akan mempertanyakan apa dasarnya. Orang yang sudah punya kredit macet di salah satu tempat kok bisa diberikan lagi? Bukan berarti melarang ya, tapi harus ada alasan yang rasional. Oh ternyata itu dulu itu karena kebakaran Pak, kenapa macet? Dia mau bangkit lagi sekarang. Nah, tapi kalau biasanya kena karakter nanti akan kelihatan itu ya. Kalau ininya jadi itu. Kemudian ini yang sering disalahpahami ya Pak ya, sampai sekarang termasuk dari keluarga saya kadang-kadang itu Pak. Itu petugas OJK tidak berhak mengubah koleknya itu. Dia telepon saya, bisa nggak kamu bantu itu bersihkan dulu nama saya. Kami tidak punya akses, makanya ke keluarga saya sudah saya bilang tidak punya akses. Sekalipun saya misalnya kepala OJK tidak ada hak saya untuk mengakses untuk memperbaiki. Nah cara menghapusnya lunasi. Jadi satu cara itu? Iya. Iya lunasi, lunasi, minta surat keterangan lunas. SKL namanya ya. Nah, soal melunasinya di sini nanti yang nego dengan Pak Juwarto. Misalnya pinjaman saya pokoknya 200 juta, tunggaan bunga dan denda 50 juta. Nanti yang 50 juta itu mungkin nanti bisa dinego. Nah, misalnya sepakat nih nego, misalnya bayar 230 ya. Ada hitung-hitungannya pasti, Pak. Pak Juwarto juga akan menghitung berapa maksimal yang bisa saya berikan keringanan dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan dari debitur. Nah, misalnya disetujui, sepakat, oke, minta surat keterangan lunas. Atas dasar surat keterangan lunas inilah nanti petugas anak buahnya Pak Juwarto ini untuk melakukan perbaikan sehingga dia hilang dari daftar itu, Pak. Nah, itu jadi memang agak sedikit daftar hitam dengan daftar kredit macet. Kalau daftar hitam dulu atau clearing Pak. Kalau kalah clearing 3 kali mengambil cek atau BG, cek kosong. Itu cek kosong. Jadi paling kurang ketika masuk blacklist atau daftar hitam daftar tadi, tugas dari debitur adalah melunasi. Betul, sehingga namanya ini juga akan hilang dari blacklist daftar tadi. Oke. Nah, Pak Juwarto, kita kaitan dengan perlindungan dana nasabah. Mungkin diberikanlah penguatan kepada masyarakat yang mungkin saat ini lagi menyaksikan siaran kita kaitan dengan topik kita perlindungan dana nasabah. Misalnya saja nasabah menaruh sejumlah dana yang dimiliki di Bank BRI. Mekanisme perlindungan terhadap dana nasabah, stressingnya kayak apa sih Pak? Baik Pak John dan seluruh
pemirsa di rumah. Jadi pada intinya bank akan menjaga kepercayaan yang Bapak Ibu berikan ya. Simpanan itu yang Bapak Ibu simpan di bank akan kami jaga. Nah, kami menyarankan bahwa Bapak Ibu jangan mudah percaya pada berita-berita bohong, iming-iming atau janji-janji atau berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Jangan mudah percaya. Sehingga ketika kita merasa yakin, tenang, maka kita tidak gampang memberikan data yang kita miliki ya. Tadi data OTP, nama ibu kandung, itu adalah data rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, termasuk password atau PIN ya. PIN ATM itu juga bersifat rahasia. Jadi sepanjang data-data itu tidak diberikan oleh nasabah, maka kami jamin bahwa data nasabah dan simpanannya tidak bocor. Simpanan tidak akan hilang karena kami menjaga seluruh kepercayaan tersebut. Terima kasih Pak John. Oke, Pak Japarmen. Tentunya kita berharap bahwa nasabah-nasabah kita tetap dilindungi, sehingga masyarakat atau nasabah bisa mungkin dengan leluasa menaruh sejumlah dana yang dimiliki di industri jasa keuangan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, sebagai closing statement, apa yang akan diberikan oleh Pak Japarmen selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mungkin kita kalau saat ini mungkin kita masih enggan karena kita melihat ada mungkin kasuistis, dana sejumlah nasabah hilang di rekeningnya, mungkin ada penguatan kepada nasabah supaya jangan enggan untuk mendatangi industri jasa keuangan untuk mungkin sama-sama berpartisipasi, taruhlah sejumlah dana untuk bisa membangun negeri ini. Ya, terima kasih Pak John. Yang pertama itu tadi, jangan sekali-sekali memberikan data kepada orang lain ya di luar bank ya, termasuk terutama OTP. Kalau petugas bank yang menanyakan jangan sampai diberikan. Nah, karena bisa aja itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Kemudian bagaimana Pak Juwarto katakan tadi, kami juga menghimbau semuanya kita tetap percaya kepada bank. Kita terus-menerus melakukan kualitas pengawasan. Nah, jadi bukan hanya ke bank, termasuk ke industri jasa keuangan. Adapun beberapa kasus-kasus tertentu, tetap kami dengan ikhtiar yang sangat kuat untuk meminimalkan adanya kasus-kasus itu melalui penerbitan peraturan otoritas jasa keuangan. Ada lagi sedang kita kembangkan sekarang ini penguatan terhadap market conduct, bagaimana orang-orang harus memasarkan suatu produk jasa keuangan. Malah di produk jasa keuangan tertentu marketingnya itu wajib merekam, sampai ada yang seperti itu Pak. Sehingga kalau sewaktu-waktu nanti ada masalah, nah rekaman ini kita minta dari industri jasa keuangan. Apa yang Anda jelaskan terkait ini? Sudah sampai sebegitu Pak. Kemudian ada lagi terkait dengan pengaturan ke industrinya ya dulu ya, yang kita ini ya. Ada yang untuk transaksi digital, sekarang ini kita menggunakan yang boleh diakses oleh industri jasa keuangan digital adalah kita singkat dengan camilan ya, kamera, mikrofon, location. Jadi kalau ada yang minta yang lain-lainnya di luar itu, kalau dia industri legal akan kami kenakan sanksi. Nah cuman seperti pinjol online apa yang ini sekarang, yang ilegal itu ya banyak sekali. Makanya himbauan kami ke masyarakat di dunia transaksi teknologi digital yang sangat tinggi sekarang ini, kewaspadaan harus ditingkatkan. Jangan lengah. Seperti di awal saya katakan, banyak kemudahan yang bisa diberikan. Tapi itu sekaligus juga risiko meningkat. Nah untuk meminimais adalah waspada. Waspada itu yang ininya. Jangan sampai lengah. Jangan sampai memberikan data-data yang tidak perlu kepada pihak tertentu. Ini pernah kejadian Pak. Ini sebagai contoh aja. Dia pinjam KTP Pak.
ya alasannya untuk apa? Oh ini mau nyalek atau apalah macam-macam lah itu. Ternyata digunakan untuk melakukan pinjaman ke Online. pinjol ilegal. Nah begitu ini baru stres sampai betul-betul stres banget dia gitu loh. Nah jangan sekali-sekali juga, pokoknya harus hati-hati. Nah itu Pak pengawasan kami, dan jangan ragu-ragu bertransaksi dengan bank, dengan industri jasa keuangan. Kalau ada kendala silahkan bisa dihubungi di 157 call centernya OJK ya. Call center OJK 157 atau WA juga bisa. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan 081 157 157 157. Kemudian bisa juga diakses daftar-daftar perusahaan fintech yang diblokir maupun yang masih berizin dan berizin di OJK, itu bisa di situs ojk.go.id ya, www.ojk.go.id. Nah, itu bisa. Atau bagi Bapak Ibu terutama sobat muda milenial, kalau mau belajar banyak hal tentang industri jasa keuangan, sobat muda bisa mengakses di portal www.LMS ya, Learning Management System ya, Learning Management System ojk.go.id. Jadi LMS ojk.go.id. Jadi di situ semua bisa belajar mandiri semua apa itu industri jasa keuangan. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Japar Menemanalu, Kepala OJK, Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Stefanus Juwarto, pimpinan BRI Cabang. Sama-sama Pak John. Saudara, demikian perbincangan kami dalam Katong Baumung untuk edisi kali ini. Paling kurang kami harapkan bahwa masyarakat diberikan edukasi untuk tidak segan-segan datang untuk menaruh dananya pada industri jasa keuangan yang ada, karena dana Anda akan dilindungi. Kecuali Anda sendiri yang akan memberikan data-data sehingga dengan mudah orang membobol dana Anda. Saudara, demikian perbincangan kami. Sekali lagi atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.